Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun dan pimpin kami ya Tuhan. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Masa Bodoh. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yunus pasal 1, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Ada sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang disebut masa bodoh. Masa bodoh adalah sikap tidak peduli, acuh tak acuh, atau tidak mau tahu terhadap sesuatu yang dianggap tidak penting. Sering diungkapkan dengan terserahlah atau bodoh amat. Dan bisa bermakna negatif atau apatis atau positif, fokus pada hal penting, mengurangi overthinking, menerima diri, tergantung konteksnya. Ini bisa jadi cara melindungi diri dari masalah sepele, tapi juga bisa berarti mengabaikan hal yang seharusnya diperhatikan. Jadi penting untuk membedakan antara hal yang tidak perlu diurusi dan hal yang memang penting. Sikap masa bodoh seperti ini seringkali juga terjadi sebagai akibat kita hanya memikirkan dan memperhatikan diri sendiri, atau karena sifat egois yang sekedar mementingkan diri sendiri. Seringkali manusia yang bersikap masa bodoh itu bisa sama sekali tidak terusik dengan semua yang terjadi di sekelilingnya, sebab hati nuraninya telah menjadi tumpul dan tidak dapat bersuara lagi. Perhatikan apa yang terjadi dengan Yunus. Nabi Tuhan itu seperti yang dituliskan di Yunus pasal 1 ayat yang ke-6 demikian. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Bagi orang yang egois, yang hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri, belajarlah dari hidup Yunus. Daripada satu kali nanti, orang yang tidak mengenal Tuhanlah yang menegur kita dan meminta kita untuk benar-benar mencari wajah Tuhan, seperti apa yang nahkoda kapal ajarkan kepada Yunus. Pagi ini, perhatikan sikap hati kita sendiri. Adakah sesuatu terjadi di sekeliling kita, namun kita diam saja, bahkan tertidur pulas? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar kami, agar kami terus memelihara karakter yang benar di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami terus menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.